Halo sahabatku semua. Halo Scorpio. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading. Energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Oke Scorpio, kita akan bacakan tentang love reading hari ini ya. Kita lihat kartunya ada apa di sini. Scorpio. Di sini aku lihat ada yang terluka, ada yang kecewa, ya. Ada perasaan yang masih tersimpan dalam hati, katakanlah masih membekas luka itu dalam diri Scorpio. Dalam luka ini kamu berusaha untuk bangkit, kamu berusaha untuk mencari keseimbangan, penenangan jiwa, penenangan batin. Dan di sini aku lihat ada peningkatan spiritual. Entah kamu sudah merasakan atau belum ya. Awakening terjadi di dalam diri kamu ketika kamu benar-benar merasa sangat terjatuh dalam larutan perasaan luka tadi ya. Keadilan yang kamu inginkan saat ini. Kamu menginginkan atau kamu berharap bahwa sebenarnya mungkin apa sih yang kamu rasakan saat ini. Kadang-kadang deep down-nya kamu berdoa ya. Bahkan ada beberapa dari Scorpio yang misalnya Tuhan berikan keadilan buat orang yang menyakitiku. Hati-hati ya dengan doa yang seperti ini. Jangan sampai mendoakan hal-hal yang kurang baik. Jadi tetaplah mendoakan hal-hal yang terbaik sekalipun orang itu pernah menyakiti kamu. Aku lihat kamu masih menunggu seseorang dengan setia. Kamu masih berharap seseorang kembali. Kamu juga berharap seseorang ini bisa berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi katakanlah buat yang berjeda, mungkin kamu berharap adanya rekonsiliasi. Kamu berharap seseorang kembali lagi. Tapi kalau yang berhubungan masih baik-baik aja sampai saat ini, tapi mungkin ada percikan-percikan atau kerikil-kerikil sedikit mungkin bahwa pasangan kamu bisa melakukan sebuah perubahan daripada sebelumnya gitu. Kalian menginginkan yang namanya tentang dunia baru, kalian berharap bahwa ada perubahan di kemudian hari, di mana mungkin kemarin kalian berada di suatu hutan yang gersang dan kali ini kalian menginginkan bahwa aku ingin adanya kehidupan yang tenang, ada perubahan siklus yang ingin kamu dapatkan. Kamu nggak mau terus-terusan dalam situasi ini, sakit banget ya, penderitaan. Karena di sini yang aku lihat mungkin beberapa dari Scorpio berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Manipulatif dalam artian dia menusuk kamu dari belakang. Mungkin di depannya covernya bagus ya, di depannya dia baik-baik, di depan kamu dia selalu menunjukkan hal-hal yang seolah-olah kamu tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Tapi ternyata akhirnya permasalahan ini, apa yang dirahasiakan terbongkar ya. Itu yang membuat kamu benar-benar terluka. Kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan. Di sini terjadi
siapapun yang tertarik energinya, aku lihat ada seseorang yang manipulatif, ya, hubungan kalian. Di sini kamu menginginkan adanya perubahan dalam diri kamu. Gini, kamu sudah merasa benar-benar seperti kepompong. Kepompong itu sakit, ya. Kepompong itu ditempa, kayak ulet yang ingin berubah menjadi kupu-kupu, tapi nggak akan bisa langsung berubah menjadi kupu-kupu, ya. Dia butuh disakiti dulu untuk bisa menjadi awakening, untuk bisa menjadi seseorang yang kuat, ya, terbang lebih tinggi sama seperti kupu-kupu. Dia nggak langsung serta-merta langsung terbang, dia butuh proses, ya. Prosesnya adalah seperti ketika kepompong ulet menjadi kupu-kupu, dia butuh menjadi kepompong dulu. Kepompong itu dibalut, ditekan sampai benar-benar dia mungkin susah bernafas. Tapi itu adalah sebuah proses di mana ketika kepompong tadi berubah menjadi kupu-kupu, yang terjadi apa? Kamu mendapatkan sesuatu hal yang indah dan kamu bisa terbang lebih tinggi karena kamu bisa melihat dari kejauhan di atas sana bahwa dunia di bawah itu luas. Kadang-kadang ketika kita sakit hati, kadang-kadang ketika kita terluka, yang kita rasakan adalah kita seperti katak dalam tempurung, ya. Kok duniaku sempit gitu. Jadi pembelajaran yang bisa diambil dari kisah kalian ini adalah bagaimana kalian butuh sakit dulu untuk bisa menjadi sesuatu yang baru, ya. Kalian butuh sakit dulu untuk bisa menjadi seseorang yang akhirnya mendapatkan deep knowing-nya tentang sebuah perasaan. Jadi ada awakening yang terbangun dalam diri Scorpio. Dan di sini biarkan, lepaskan semua. Yang aku lihat adalah kalau memang kamu capek, kalau memang kamu lelah, lepaskan semuanya. Pasrahkan semuanya ke semesta. Nggak ada yang bisa kamu lakukan, ya. Jadi memang lepaskan semuanya, biarkan semuanya mengalir seperti air mengalir. Oke, kamu nunggu dia sekarang posisinya. Kamu menginginkan adanya perubahan dalam diri dia. Kamu inginkan adanya dunia baru. Tapi ingat, yang bisa merubah seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan diri orang lain, ya. Jadi biarkan semuanya, pasrahkan. Karena aku lihat memang masalah ini masih menggantung. Jadi memang ada masalah yang belum selesai. Kamu digantung, bisa jadi dia meninggalkan kamu, mengghosting kamu begitu aja tanpa ada kepastian, ya, bahwa oke, hubungan kita selesai sampai di sini, hubungan kita udah nggak bisa bertahan lagi, ya. Aku lihat beberapa dari kalian yang di ghosting, kalian nggak tahu sebenarnya status kalian itu masih bersama dia apa enggak gitu. Mau dibilang mantan kayaknya belum ada, mau dibilang nggak mantan tapi dia nggak ada gitu, udah ngilang gitu aja, ya. Dan kamu idealis di sini, kamu berharap kalau tidak ada ucapan atau tidak ada penjelasan maka hubungan ini masih menggantung. Kamu anggapnya seperti itu. Kadang-kadang yang membuat kamu masih kekeh untuk menunggu dia dan membuat kamu jadinya sulit untuk move on, ya. Capek kamunya, lelah, kalau malam susah tidur, masih terus memikirkan dia, masih terus terbelenggu sama dia karena ini tadi masalahnya belum selesai, masih menyimpan perasaan sedih terhadap luka masa lalu, ya. Itu yang terjadi dalam diri kalian. Kamu masih belum bisa menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kamu masih belum menerima kenapa dia nyakitin kamu, belum terima kenapa dia mengkhianati kamu dengan seseorang di luar sana, orang baru. Ada keinginan kuat dalam hati kamu, ada pergerakan cepat maksudnya. Jadi keinginan kamu itu sebenarnya, keinginan terkuat kamu adalah lepas dari beban-beban, cuman aku lihat masih bergelut dengan situasi itu, ya. Ini masih sekedar wacana, masih sekedar keinginan-keinginan. Karena apa? Masih terluka, masih sakit hatinya kamu di sini. Kamu tahu seseorang menyembunyikan rahasia dari kamu. Kamu berhubungan dengan seseorang yang misteri, melakukan kecurangan di belakang kamu. Itu yang membuat kamu terpukul di sini. Ya, kayak mendapatkan shocking moment yang dahsyat, begitulah ceritanya. Scorpio, ya. Nah, di sini aku lihat kamu masih stalking dia. Kalau bukan kamu, berarti vice versa, ya. Jadi di sini ada gambaran tentang kamu masih stalking dia dan kamu masih menunggu dia.
Kamu menghitung hari, menatap bintang, menatap bulan, kapan waktu itu tiba. Kamu berharap divine timing itu cepat datangnya dalam penantian kamu. Ya, aku lihatnya ada sisi positif karena memang tadi sudah terjadi awakening dalam diri kamu, ya. Dalam artian kamu mampu menstabilkan pikiran kamu mampu menstabilkan energi positif dan negatif di dalam diri kamu. Tapi memang belum maksimal. Jadi kamu mencoba untuk berdamai dengan situasi ini, ya. Masih mencoba, ya. Coba lebih dikuatkan lagi supaya itu jadi maksimal dan berhasil pada akhirnya. Karena yang bisa menyakiti kita dan yang bisa membuat kita bahagia itu cuma diri kita. Ya, ketika kita mengizinkan seseorang untuk melukai kita, jadi berarti itu kita yang menciptakan. Tapi ketika kita mengizinkan diri kita untuk bahagia, maka kita yang menciptakan bahagia itu juga. Nah, di sini masih mencari pola pikir, kamu masih berpikir keras, kamu masih menatap dari kejauhan, masih ada pikiran-pikiran yang gak genah dalam pikiran kamu tentang seseorang ini. Itu sebabnya di sini ada penantian, tapi penantiannya kok dengan rasa kesel gitu ya. Jadi kalau memang kamu merasa masih ingin menantikan dia, pastikan dulu kamu bisa healing, ya, bisa menghilangkan rasa kesal yang ada di dalam diri kamu terhadap dia. Jadi kalaupun dia balik lagi, terjadi sebuah rekonsiliasi atau terjadi sebuah pertemuan, pastikan bahwa sudah tidak membahas hal-hal di masa lalu. Karena pastikan memang perasaan jauh lebih besar daripada sakitnya. Hanya saja di sini kalau aku lihat energi kamu yang terbesar adalah bagaimana kamu mengingat lebih besar kesakitannya daripada kebahagiaannya. Itu sebabnya di sini ada beberapa kartu yang menggambarkan atau sekedar saran bagaimana kamu harus bisa awakening, ya, kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu, dengan keadaan. Kayak hidup itu kadang-kadang seperti bayangan. Ketika kita mengejar bayangan kita, maka dia menjauh. Tapi ketika kita cuek, ketika kita berlalu, maka bayangan itu yang mengejar kita. Kadang-kadang begitu dalam dunia percintaan. Ketika kita mengejar seseorang, seseorang belum tentu akan datang. Tapi ketika kita sudah cuek, pasrah, ikhlas, udah masa bodoh, kamu mau datang ya datang, enggak ya udah, aku enggak peduli. Masa bodoh. Percaya enggak percaya, situasi akan berbalik kepada kamu. Energi keseluruhannya di sini, ya. Ngapain kalian mengurung diri? Enjoy, nikmati kehidupan kamu di luar sana, ya. Masih banyak hal-hal bahagia yang bisa kalian lakukan. Bisa hangout bareng teman-teman, ngopi, ngumpul, ya, sama keluarga. Yang aku lihat di sini masih ada kesedihan dalam diri kalian. Kadang-kadang kamu masih belum bisa menerima masukan apapun selain pemikiran kamu sendiri. Jadi lebih besar ke arah seperti kamu sedang mencari jati diri kamu. Ada gambaran tentang kalau memang menurut kamu berat sesuatu yang kamu hadapi sendirian, nggak ada salahnya. Kira-kira mungkin ada teman yang kamu tuakan atau teman curhat. Nggak ada salahnya kok kamu mencari seseorang yang mau menjadi tempat kamu curhat, tempat kamu sedikit bercerita. Karena di sini kadang-kadang ada masalah yang memang nggak bisa kita hadapi sendiri. Kita butuh teman untuk mendengarkan. Kalau kamu ada orang yang bisa kamu percaya, lakukan. Itu akan mengurangi beban kamu. Ya. Nah, di sini harus bisa stabil antara keseimbangan sisi baik dan sisi buruk. Ingat ya, seburuk-buruknya orang, dia masih punya sisi baik, ya. Dan sisi sebaik-baiknya orang juga dia masih punya sisi buruk, ya. Jadi harus melihat sisi baik dan sisi buruknya. Minus plusnya itu seperti apa. Oke, Scorpio, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku.
Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.